Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Saya Lucy Dwi Andayani. Saya Muhammad Saifuddin Komar. Saya Beni Putra Dikjaya. Saya Dewi Ainur Rahmah. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Monggo. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Beni. Jadi gini Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching terhadap Pak Saifuddin? Saya akan mendengarkan penuh dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Di situ saya akan melakukan mendengarkan aktif dan bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator pencapaian apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching pada malam hari ini? Seperti apa Bu? Indikator pencapaian yang saya inginkan yaitu saya ingin menggali penuh apa yang dipermasalahkan oleh coaching sehingga dia mendapatkan solusi yang terbaik. Pertanyaan ini adalah pertanyaan pra-supervisi ya Bu. Mungkin hanya ini saja. Nanti akan ada pertanyaan lagi pada saat pasca supervisi dan silakan Ibu Lucy memulai coaching terhadap Bapak Saifuddin. Baik Bapak. 3. Monggo Bu Dewi. Assalamualaikum Pak Ifut. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya Pak Ifut? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Hari ini apa ya kira-kira yang Bapak ingin dapatkan dari saya? Ya baik Bu Dewi, rencananya saya akan menyampaikan proses pembelajaran di sekolah saya. Jadi Bu Dewi, saya ingin menyampaikan ke Ibu berkenaan dengan proses pembelajaran atau media pembelajaran sekolah saya yang masih konvensional nih Bu, masih sederhana. Saya ingin mendapatkan ide dan solusi bagaimana agar pembelajaran di sekolah saya ini lebih baik lagi Bu. Apakah Bapak ingin mendapatkan ide dan solusi yang efektif pada saat pembelajaran? Ya Bu Dewi, tentunya saya ingin mendapatkan ide dan solusi yang lebih efektif pada saat pembelajaran. Jadi yang kurang efektif di bidang apa ya Pak? Jadi begini Bu Dewi, kondisi pembelajaran di sekolah saya ini banyak guru yang pembelajarannya itu masih sangat sederhana ya, jadi konvensional begitu. Jadi cara pembelajarannya itu masih sederhana dan tidak menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa yang menjadi kurang semangat melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Yang kurang semangat saya di pembelajaran berdiferensiasi ini karena kondisi pembelajaran yang kurang efektif Bu dari sisi media pembelajarannya, sehingga membuat kurang semangatnya guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Apakah Bapak di dalam penggunaan media pembelajaran di pembelajaran sebelumnya apa yang pernah mungkin Bapak lakukan? Sebenarnya di sekolah saya dulu itu ada program kayak MKKM gitu Bu ya. Di dalam program tersebut terdapat pelatihan-pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi dari penyampaian materi yang sudah diberikan ke kita, terus ada juga pemberian materi yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dengan cara atau pola demikian itu akan memberikan pengetahuan dan semangat kita sebagai guru dalam melakukan pembelajaran di kelas dan siswa akan sangat antusias
dalam mengikuti pembelajarannya. Apakah kegiatan tersebut menurut Bapak Ifut itu telah berhasil? Kegiatan tersebut menurut saya sudah saya lakukan, Bu. Saya berusaha untuk selalu mengupdate dari sisi media pembelajaran sesuai materi yang diberikan. Dari saya melihat konten-konten di YouTube tentang pembelajaran berdiferensiasi, setelah itu memberikan materi pada saat praktik, mensimulasikan ke siswa, dan selalu mengupdate dari sisi media pembelajaran yang berdiferensiasi. Termasuk salah satunya di YouTube itu ya, contoh-contoh pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga saya dapat mencontohkan dan menerapkan kepada diri saya sendiri khususnya di dalam kelas. Menurut Bapak Ifut, apakah kegiatan tersebut bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan membuat siswa lebih semangat pada saat kegiatan belajar mengajar? Iya, betul Bu Dewi. Jadi dengan cara itu saya memberikan dampak positif bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga anak-anak akan antusias dalam kegiatan atau dalam proses pembelajarannya. Adakah kegiatan lain yang mungkin Bapak Ifut akan coba? Kegiatan lain yang saya ingin coba mungkin di sekolah dengan pembelajaran P5, Bu, melakukan pembelajaran di luar kelas. Jadi kita mengarahkan anak-anak untuk melakukan praktek atau melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis P5. Apakah Bapak sudah mendapatkan pencerahan dalam pembicaraan kita kali ini, Pak? Menurut saya alhamdulillah, Bu, dengan kita diskusi seperti ini saya banyak mendapatkan pencerahan, yaitu terus meningkatkan bagaimana menghidupkan kembali kegiatan MKKM tersebut dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga ingin sekali melakukan pembelajaran di luar kelas, termasuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis P5. Apa rencana Bapak sekarang? Yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya, rencana saya adalah saya akan mencoba lagi mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di MKKM atau MKKS ya, dan melihat konten-konten YouTube dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kelas, yaitu pembelajaran P5. Kira-kira berapa lama target Bapak akan menyelesaikannya? Insya Allah, Bu, akan saya selesaikan dalam jangka waktu 1 minggu nanti, dan dalam jangka 1 minggu itu saya bisa mengecek kembali bagaimana proses dari perencanaan dan tindak lanjut yang sudah saya lakukan. Jika di rating dari angka 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilannya? Menurut saya tingkat keberhasilannya itu bisa di angka 9, Bu. Oke, semoga apa yang panjenengan sudah rencanakan tentang pembelajaran berdiferensiasi semoga akan berhasil, dan juga siswa atau murid-muridnya bisa fokus di dalam pembelajaran Bapak Ifut. Dan terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Iya Bu Dewi, saya juga terima kasih banyak. Mungkin bisa diakhiri, Bu, ya. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo sampun. Assalamualaikum Bu Dewi. Alhamdulillah ya Bu. Nggih. Alhamdulillah ya Bu, jenengan sudah melakukan coaching. Sekarang di sesi pasca coaching ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Dewi lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dalam alur Tirta, tujuan, identifikasi, juga rencana aksi.
saya sudah mengobservasi di dalam catatan saya proses coaching yang Ibu Dewi lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian konsep coachingnya juga ada dalam proses coaching tadi, dan juga Ibu Dewi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coaching sudah merespon dengan baik. Ini pertanyaan terakhir ya Bu Dewi, sebelum sesi kita berakhir. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari hasil melakukan proses coaching yang sudah Anda lakukan? Secara keseluruhan, saya merasa bahwa sesi coaching berjalan dengan baik. Saya mampu membangun raport dengan Bapak Muhammad Syaifuddin Komar, membantunya mengidentifikasi tujuannya, hambatan yang dihadapinya, dan rencana aksinya. Saya juga memberikan dukungan dan dorongan kepada coach untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan coaching saya di masa depan, seperti mengikuti pelatihan coaching, berlatih coaching dengan teman atau kolega, dan membaca buku dan artikel tentang coaching. Saya juga akan terus berusaha untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya yakin bahwa dengan latihan dan dedikasi, saya dapat menjadi coach yang lebih efektif dan membantu coach mencapai tujuan mereka. Alhamdulillah sekali Bu Dewi. Ya, mohon maaf sebenarnya Bu Dewi ya, karena waktu kita terbatas. Saya izin undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.